بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ketika selesai dari perang Uhud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya bertolak kembali ke Madinah, dan di perjalanan penduduk kota Madinah menyambut kaum muslimin dengan penuh kesedihan. Di antara yang menyambut kaum muslimin ini adalah Hamna bintu Jahash. Hamna bintu Jahash ketika menantikan kaum muslimin pulang, pertama kali rombongan kaum muslimin yang lewat, mereka langsung mengucapkan bela sungkawa terhadap Hamna bintu Jahash karena saudaranya yang bernama Abdullah bin Jahash, kita sudah sebutkan, yang dia hidungnya terpotong, telinganya terpotong ketika perang Uhud. Ketika Hamna bintu Jahash diberitahukan tentang kematian kakaknya ini, ia lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada lagi yang mengucapkan kepadanya ucapan bela sungkawa ini dikarenakan kematian pamannya dari ibunya, yaitu Hamzah ibni Abdul Muttalib. Dia juga hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masih kuat. Tapi ketika ada lagi kaum muslimin yang mengucapkan bela sungkawa terhadap Hamna dikarenakan wafatnya suaminya yang bernama Mus'ab ibni Umair, yang sudah kita sebutkan bagaimana wafatnya. Ketika itu pun Hamna bintu Jahash ini tidak bisa menguasai dirinya. Dia pun setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menangis sejadi-jadinya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zawjal mar'ati minha labi makan. Memang seorang suami itu kedudukannya di hati istrinya mengalahkan semua laki-laki lain, baik itu saudaranya, pamannya, atau bahkan ayahnya. Ini idealnya memang seorang laki-laki yang baik seperti itu di hati istrinya, dan itulah laki-laki terbaik. Di dalam Sahih Bukhari dari hadits Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian laki-laki terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku dibanding kalian semua. Juga berikutnya ada seorang wanita dari Bani Dinar
Ada yang mengatakan wanita ini bernama Asma bintu Yazid radhiyallahu anha. Ia juga termasuk orang-orang yang menantikan kedatangan kaum muslimin dari perang Uhud. Rombongan pertama yang lewat, ada yang mengucapkan bela sungkawa terhadap kematian saudaranya. Tidak lama ada lagi yang mengucapkan bela sungkawa karena kematian ayahnya. Setiap kali ada yang mengatakan kakaknya meninggal, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana Rasulullah? Kemudian ada yang mengabarkan ayahnya meninggal, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana Rasulullah? Jadi betul ayahnya meninggal, betul kakaknya meninggal, tapi semua itu tidak lebih berharga baginya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, tapi di mana Rasulullah? Lalu datang seorang, khairan ya umma fulan. Rasulullah baik, tenang saja. Arini anzur ilaihi. Tunjukkan kepadaku mana Rasulullah agar aku bisa melihatnya. Agar aku bisa melihatnya, bisa tenang. Maka ditunjukkan itu yang berpakaian mighfar, yang berpakaian baju perang dan juga penutup kepala. Lalu kata wanita ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musibatin ba'daka jalal. Wahai Rasulullah, ketahuilah semua musibah asal bukan yang menimpamu ringan bagiku untuk aku lewati. Ini kecintaan kepada Nabi itu seperti ini, yaitu ketika dia mengalahkan segala sesuatu dalam hidupnya hanya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang mengantarkan seseorang untuk melaksanakan perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani dari sahabat Aisyah, suatu saat datang seorang laki-laki. Kalau kita ingin melihat bagaimana cintanya dahulu para sahabat, agar kita tahu diri, klaim ucapan cinta yang kita ucapkan saat ini, kita cinta Nabi sehingga kita melakukan perayaan ini, perayaan itu. Kita lihat seperti apa dahulu para sahabat mencintai Nabi. Datang seorang laki-laki, kata Aisyah, ke rumahnya ingin menjumpai Rasulullah. Sebagian mengatakan dia ini adalah Abdullah ibni Zaid ibni Abdi Rabbih. Siapa itu Abdullah ibni Zaid ibni Abdi Rabbih? Seorang sahabat yang Allah ilhamkan padanya azan melalui mimpi. Jadi awal-awal Islam ketika sahabat ingin memanggil orang salat, Rasulullah belum diwahyukan kepadanya. Apakah mereka menggunakan trompet seperti orang-orang Yahud? Tidak boleh menyerupai Yahud. Atau menggunakan bel, lonceng, itu menyerupai Nasara. Hingga akhirnya Allah mengilhamkan kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih untuk mengumandangkan azan. Ternyata Umar bin Khattab juga bermimpi yang sama. Sehingga di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya, dan ini diantara bentuk sunnah taqririyah, sunnah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, innaka la ahabbu syai'in ilayya hatta min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan mengalahkan kecintaanku kepada diriku sendiri, apalagi hanya kepada anak, istri, kepada orang tua, seluruh manusia. Wa inni la akunu fil bait fa adhkuraka falam asbir hatta atiyaka fa anzura ilaik. Terkadang wahai Rasulullah, ketika aku berada di rumah, aku mengingatmu, aku tidak bisa bersabar hingga datang menemuimu hanya untuk melihat wajahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la adhkuru mauti wa mautak. Namun suatu saat terkadang aku mengingat kematian, bahwasanya engkau akan mati dan aku pun akan mati. Wa innaka idza mitta rufi'ta ma'an nabiyyin. Tapi kalau engkau yang meninggal, engkau akan masuk surga dan akan ditempatkan bersama para nabi. Wa
Wa inni idza mittu wa udkhiltul jannah khasyitu alla arak. Aku kalau aku meninggal dan Allah izinkan aku masuk surga, aku khawatir di surga aku tidak bisa melihatmu. Sampai seperti itu. Rasulullah nggak bisa berkata-kata. Ini berat ucapan seperti ini. Beliau terdiam hingga Jibril alaihi salam turun dengan membawa firman Allah di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka ini akan digabungkan dengan golongan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang senantiasa jujur dan amanah, orang yang mati syahid, asyuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang saleh. Setelah itu pun para sahabat sangat senang mendengarkan ayat ini. Sangat senang mendengarkan ayat ini. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah ini remaja, anak muda, yang mana kebiasaan para sahabat waktu itu, apalagi yang muda-muda, mereka berlomba-lomba untuk bisa berkhidmat kepada Rasulullah, walaupun sekadar mengambilkan air untuk Rasulullah berwudu. Suatu saat Rabi'ah nginep di rumah Rasulullah SAW dan membantu membawakan apa yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah ingin membalas, memberikan upah, karena memang kebiasaan Rasulullah seperti itu. Siapa saja yang berbuat baik kepada beliau akan beliau beri upah. Upah berupa materi, bukan dikit-dikit, oh ya akhi syukran hanya jazakallah khairan. Ya itu bagus, tapi bimbingan Rasulullah bukan langsung mendoakan, tapi harus diberi materi terlebih dahulu. Kata Rasulullah SAW, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa saja yang memberikan, berbuat baik kepada kalian, maka upahlah ia. Dan di sini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya upah yang kita terima bukan dari yang kita inginkan, dari apa yang kita lakukan untuk orang lain, sah-sah saja. Siapa saja yang berbuat kebaikan kepada kalian, membantu kalian, beri upah. Fa illam tajidu ma tukafi'una bih fad'u lahum. Tapi kalau kalian tidak memiliki materi yang dengannya kalian jadikan upah untuk orang yang membantu kalian, maka doakan. Doakan yang terbaik. Nah, perhatikan di sini berarti mendoakan ini setelah seorang tidak memiliki materi. Ada seorang ikhwan cerita di Depok. Ada ikhwan satu pulang kajian di Depok. Dia minta tolong sama ikhwan yang lain, tolong dong antar anak ke Lebak Bulus naik motor. Sampai ke Lebak Bulus, akhi syukron. Syukron sih bagus, tapi kan bensin gak bisa kita datang ke SPBU, Mbak syukron. Gak bisa. Ini Islam sangat realita, artinya sesuai dengan realita kehidupan kita. Iya, betul. Manusia itu perlu didoakan, tapi manusia itu juga perlu yang namanya materi. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang mensyariatkan bagi manusia, Allah juga yang menciptakan manusia, sehingga dia mengetahui tabiat-tabiat manusia. Allah mengetahui tabiat manusia. Sebagaimana ucapan seorang penyair, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabu la tuhjab. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina sa'altahu yaghdabu. Kalau engkau ingin meminta, minta kepada Allah yang pintu-pintu rahmatnya tidak pernah tertutup. Jangan pernah meminta kepada manusia. Allah itu ketika engkau meninggalkan, tidak meminta kepadanya, ia akan marah kepadamu. Minta, karena kerajaan Allah luas. Tapi kalau manusia, engkau memintanya setelah sekali, 2 kali, 3 kali,
dia akan kesal dan marah. Jadi syahidnya poin yang kita inginkan, kecintaan para sahabat ini mengalahkan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan segala sesuatu, bahkan kecintaan terhadap diri mereka sendiri. Sehingga ketika mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi ini, maka mereka selalu berusaha menanyakan kepada Nabi amalan apa yang paling bisa mendekatkan mereka kepada Nabi. Tadi Rabi'ah ibn Ka'ab, kata Rasulullah, "Sal ya Rabi'ah," mintalah upahmu wahai Rabi'ah, karena sudah membantu Rasulullah. Kata Rabi'ah, lihat permintaannya, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, kalau engkau ingin memberi upah untukku, aku meminta upahku untuk bisa menemanimu di surga. Aw ghaira dzalika ya Rabi'ah. Enggak ada permintaan lain. Minta kambing, minta sapi, minta onta, diberikan insyaallah. Kata Rabi'ah, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Aku tidak memiliki permintaan yang lain. Cuma itu wahai Rasulullah. Jadi para sahabat tuh mereka orang yang lebih cinta kepada Rasulullah dari kita. Dan seperti apa bentuk kecintaan kepada Rasulullah? Mereka yang lebih berusaha ingin melakukannya, tapi sebelum melakukannya mereka mencari tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagian orang, mereka ingin meluapkan cinta kepada Nabi, mereka membuat tata cara sendiri di dalam mencintai Nabi. Di situ perbedaannya. Dahulu para sahabat ketika mencintai Nabi dan ingin dekat kepada Nabi, mereka bertanya bagaimana caranya di dunia ini dan di akhirat kelak. Gimana caranya wahai Rasulullah agar aku bisa dekat bersamamu? Engkau kan tingkatannya level Nabi, aku manusia biasa. Gimana agar bisa sama bersamamu di surga nanti? Kan seperti itu hakikat cinta. Akhirnya kata Rasulullah, kalau memang itu permintaanmu wahai Rabi'ah, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantu aku. Karena aku tidak bisa menguasai, memiliki jatah khusus di surga. Beberapa kafling mungkin udah di booking oleh Rasulullah sehingga bisa beliau memasukkan siapa saja yang beliau inginkan. Gak bisa, Rasulullah gak punya kafling di surga. Kata Rasulullah, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau memang itu permintaanmu, maka bantu aku pada dirimu dengan memperbanyak salat, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Maka seorang yang cinta kepada Nabi dan dia ingin meluapkan cintanya kepada Nabi, ingin bersama Nabi di surga, perbanyak salat. Bukan memperbanyak hal-hal yang justru menjauhkan seorang dari Nabi. Ada beberapa dari kaum muslimin yang mereka akan diusir dan dijauhkan dari Nabi. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana faratukum 'alal haud." Di hari kiamat kelak, aku akan mendahului kalian sampai ke telagaku. Kemudian kalian umatku datang berbondong-bondong untuk minum dari telaga ini. Telaga tersebut bernama Al-Kautsar yang Allah sebutkan, "Inna a'tainaka Al-Kautsar." Ketika kalian sedang minum, datang terus berdatangan kaum muslimin. Fatudadu rijalun kama tudadul ibil. Tiba-tiba ada beberapa dari umatku, mereka diusir, dijauhkan oleh malaikat yang menjaga telaga tersebut. Faqultu ay Rabb ummati ummati. Lalu aku mengatakan, ya Allah, ini umatku. Bukankah engkau menjanjikan mereka akan minum dari telagaku? Kenapa diusir ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui setelah engkau meninggal apa yang mereka tambahkan di dalam syariatmu. Subhanallah. Sehingga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama besar di mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, disinilah bahayanya bid'ah.
bahayanya membuat-buat, menambah-nambah, memodifikasi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menambah-nambah itu bid'ah, mengurangi itu khianat, dan melaksanakan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu adalah khurafat. Masya Allah. Ini seorang harus paham betul seperti apa seharusnya mencintai Nabi, dan bagaimana ketika ingin mengimplementasikan cinta kepada Nabi. Harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi, bukan apa yang diinginkan oleh kita. Karena memang beribadah itu bukan sesuai apa yang kita inginkan saja, tapi harus sesuai apa yang Allah syariatkan. Ini dua poin yang berbeda. Beribadah itu bukan sekadar kita meluapkan apa yang kita inginkan, yang kita lihat sepertinya itu ibadah, bukan. Tapi ibadah itu adalah apa yang kita lakukan sesuai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu contoh yang ringkas saja. Ada seorang yang dia misalnya sejak malam tidur, habis isya langsung tidur, bangun-bangun jam 4 subuh, olahraga sedikit, minum kopi, seger badannya. Ketika azan subuh dia berpikir, ini subuh cuma 2 rakaat, ini bacaan Al-Fatihahnya cuma 2, berarti tambah bacaan surat-surat lagi. Kalau saya bikin jadi 4, nanti bacaan Al-Fatihahnya jadi 4, jadi banyak, sehingga pahalanya pun lebih banyak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٍ. Setiap huruf yang kalian baca dari ayat Al-Quran, kalian akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Kalau begitu, saya ingin melaksanakan sholat subuh 4 rakaat. Karena dia semangat. Itu keinginannya. Apa hukum sholat subuh yang ia kerjakan ini? Tidak sah. Kenapa? Karena dia mengerjakannya sesuai keinginannya, bukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sesuai syariat Allah, sholat subuh dikerjakan 2 rakaat. Nah, ini gambaran seorang itu di dalam melakukan ibadah, baik itu ibadah, sholat, puasa, atau ritual peringatan-peringatan tertentu, jangan pernah dia melakukannya sampai dia menemukan syariat Allah di dalam hal tersebut, sampai dia mendapatkan ada perintah dari Al-Quran dan contoh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangan sampai kita melakukan suatu amalan yang kita sangka baik, padahal sesat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan ini di akhir surat Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, kabarkan kepada mereka wahai Muhammad, maukah kalian kami tunjukkan kepada orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang semasa hidup di dunia capek beribadah, melakukan ritual-ritual, peringatan-peringatan, dalam keadaan mereka ini amalannya sesat, tapi menyangka mereka telah melakukan yang terbaik. Perhatikan kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum, amalan mereka sesat dalam keadaan mereka menyangka telah melakukan yang terbaik. Kenapa sesat? Karena tidak sesuai syariat Allah. Kalau sesuai syariat Allah, itu namanya hidayah. Sebagaimana Allah sebutkan tentang kitabnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Allah sebutkan tentang kitabnya ini hidayah. Maka seorang ketika mengikuti syariat Allah, dia berada di atas kebenaran. Dan siapa saja yang mengikuti selain syariat Allah, maka dia berada di atas kesesatan. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada lagi setelah penjelasan kebenaran di dalam Al-Qur'an, melainkan setelahnya adalah kesesatan. Baik, kita kembali kepada materi kita. Lalu wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Semua musibah yang menimpa kami selain dari engkau, maka ringan bagi kami. Sehingga musibah terbesar yang menimpa umat ini adalah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang menaiki onta, memboncengi Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz terluka ketika perang ini. Ketika pulang,
Sa'ad ibn Mu'adz melihat seorang wanita lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi ummi." Wahai Rasulullah, ini ibuku. Lalu kata Rasulullah, "Marhaban bi ummi Sa'ad." Selamat datang wahai ibunya Sa'ad ibn Mu'adz. Lalu dikabarkan akan wafatnya Amr ibn Mu'adz, adik dari Sa'ad ibn Mu'adz. Lalu ibunya mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu kata Sa'ad bin Mu'adz, "Wahai Rasulullah, doakanlah untuk ibuku dan agar Allah menguatkan hati ibuku." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Umma Sa'ad, abshiri wa bashiri ahlahum anna qatlahum tarafaqu fil jannati jami'an." Wahai ibu dari Sa'ad bin Mu'adz, bergembiralah karena anakmu Amr bin Mu'adz dan juga korban-korban yang mati syahid di jalan Allah ketika perang Uhud, mereka saat ini sedang saling bergandengan tangan di surga. Karena yang wafat dari kaum muslimin ketika mati syahid, mereka Allah izinkan ruhnya bersama berada di tembolok-tembolok burung yang berterbangan di surga. Mereka minum dari sungai-sungai di surga, yang mana kaum muslimin yang lain yang meninggal selain mati syahid tidak mendapatkan keutamaan seperti ini. Ini luar biasa. Lalu Rasulullah SAW bersabda secara umum, berdoa secara umum kepada penduduk Madinah yang ditinggal wafat oleh keluarga mereka, "Allahumma adzib huzna qulubihim wa ajur musibatahum wa ahsin lahumul khulfa ala man khalafu." Ya Allah, hilangkanlah kesedihan dari hati mereka dan berikan pahala yang besar atas musibah mereka, serta gantikan yang terbaik dari apa yang mereka kehilangan dalam musibah ini. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang. Rasulullah ketika menenangkan hati sahabat-sahabatnya ini bukan berarti beliau tidak bersedih. Pamannya Ja'far Ibn Abi Talib wafat. Beliau lihat sendiri bagaimana Hind membelah dada Rasulullah, membelah dada Hamzah dan mengeluarkan jantungnya, mengeluarkan hatinya, hingga Hind ini ingin memakannya tapi ia nggak kuat dan falafadathu, kata rawi, ia pun melepehkan, mengeluarkan jantung yang ingin dimakan ini. Sadis. Dan di dalam Islam dilarang yang namanya mutilasi. Al-muthlah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Apa itu al-muthlah? Dahulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika mereka berperang dan berhasil menjatuhkan korban, mereka tidak membiarkan begitu saja. Dicoret-coret mukanya, dadahnya dipotong-potong. Ini dilarang di dalam Islam. Dalam hadis Aisyah yang pernah kita baca dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, "Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Jika kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan yang terbaik, yaitu dengan menajamkan pisau. Dan jika kalian membunuh, membunuhlah dengan yang terbaik. Kalau musuh itu dibunuh dengan satu tusukan pedang, maka cukup. Jangan lagi ditambah-tambahkan. Maka mutlah ini, mutilasi ini dilarang, termasuk yang disebutkan para ulama yang dikategorikan dalam mutilasi ini terhadap wajah adalah olahraga tinju, MMA, karena ini menyerang wajah. Ini nggak boleh. Wajah itu adalah ciptaan terindah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang tidak boleh melakukan hal seperti ini. Adapun gulat, ini boleh. Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya bergulat seperti Rukanah bergulat dengan Nabi, dan Rasulullah berhasil menjatuhkannya. Karena itu tidak menyerang wajah, tapi membantu untuk lebih kuat fisiknya, agar bersiap dalam menjumpai musuh. Seorang bergulat dengan temannya. Kalau bergulat dengan istri lain ceritanya. Baik, berikutnya banyak jomblo di sini, lupa nih. Maka Nabi SAW pun
Sesampainya di rumah di Madinah, beliau meminta kepada anaknya Fatimah untuk membersihkan pedangnya. Pedang juga pedang ini yang dipakai oleh Abu Dujana yang pernah kita ceritakan. Juga beliau membersihkan luka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepala beliau luka. Bahkan luka ini ketika dibersihkan darahnya terus mengalir hingga panik. Fatimah pun, orang Arab itu memiliki cara, yaitu tikar dari anyaman daun korma, dianyam, itu tikar. Di antara cara mereka untuk menghentikan luka, dibakar tikar ini sebagian, dan abunya digunakan untuk menutupi luka. Iya. Hingga berhenti luka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan darah. Juga Ali bin Abi Thalib mencuci pedangnya dari setelah perang Uhud ini. Kemudian setelah itu, sesampainya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mulai tenang, beliau berpikir, orang-orang kafir Quraisy ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam, mereka itu datang untuk balas dendam. Karena kerugian mereka ketika perang Badar sangat besar, sehingga mereka ingin balas dendam pada perang Uhud ini. Tapi sayangnya setelah mereka menguasai perang Uhud, mereka justru menyudahi peperangan. Menyudahi peperangan, tidak melanjutkan sampai habis-habisan. Maka Rasulullah berpikir, khawatir nanti Abu Sufyan bersama orang-orang yang bersamanya ini, setelah mereka mungkin tenang di malam hari, setelah istirahat mereka mulai bisa berpikir tenang, khawatir mereka akan kembali menyerang kota Madinah, memanfaatkan kelemahan kita yang masih capek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk bersiap lagi, yaitu hari Ahadnya, karena perang Uhud itu hari Sabtu tanggal 7 Syawal. Maka ketika hari Ahadnya, hari besoknya, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menggunakan kembali senjata mereka, baju perang mereka, agar kita mencegat Abu Sufyan dan orang-orang bersamanya di luar Madinah, jangan di dalam Madinah. Ketika Rasulullah ingin keluar, orang-orang munafik yang sebelumnya dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang menarik sepertiga pasukan ketika perang Uhud, mereka pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, boleh enggak kami ikut?" Abdullah bin Ubay bin Salul ia mengatakan, "Arkab ma'ak, wahai Rasulullah, aku naik kendaraan bersamamu." Kata Rasulullah, "Kalian cukup, tidak usah ikut-ikutan. Yang ikut hanya yang kemarin bersamaku ikut pada perang Uhud. Yang tidak ikut sebelumnya, maka tidak ikut juga pada saat ini." Maka Rasulullah pun meninggalkan kota Madinah menuju ke suatu tempat yang bernama Hamra al-Asad. Ternyata benar, Abu Sufyan setelah menjauh sekitar 18 mil dari Madinah, di situ mereka mulai berbincang-bincang. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Kita ini datang balas dendam, tapi nggak ada yang kita hasilkan. Banyak yang terbunuh dari kita, walaupun banyak juga yang terbunuh dari pasukannya Rasulullah. Maka percuma kita keluar. Dan nanti orang-orang Quraisy akan berbicara begini dan begitu, kita capek keluar dari Mekah, pulang justru membawa kerugian." Karena memang orang-orang dahulu terhadap ucapan orang lain sangat bisa menekan diri mereka. Ini diantara masail jahiliyah, diantara perkara jahiliyah, yaitu selalu menjadikan ucapan manusia sebagai standar hidup. Nanti kalau kita pulang nih, orang-orang bilang, "Ah, kalian kalah," dan seterusnya, itu mereka akan habis-habisan hancur perasaannya.
Sama dengan sebagian orang di zaman sekarang, khususnya yang lemah itu perempuan. Ada sebagian perempuan, na'udzubillah, ketika kita terpaksa harus ke mall, pusat-pusat perbelanjaan, kita mencari suatu barang, terkadang kita dapati perempuan-perempuan yang pakai baju sangat tipis dan I can see namanya, dingin. Di mall tuh dingin. Dia kedinginan enggak? Dia kedinginan pasti. Kami aja tiap hari di Gunung Salak itu 16 derajat, 14 derajat. Ketika masuk ke mall dingin, terus terang dingin. Tapi perempuan-perempuan ini mereka kedinginan sebenarnya. Tapi kenapa mereka bisa tahan? Hanya karena khawatir nanti disebut sama teman-temannya nggak seksi lah, nggak keren lah, dan seterusnya. Hanya membutuhkan pengakuan manusia sampai mereka mengorbankan diri sendiri. Ini diantara masalah jahiliyah. Perkara jahiliyah yaitu menjadikan ridha manusia tujuan hidup mereka. Menjadikan ridha manusia sebagai tujuan hidup mereka. Ini diantara perkara jahiliyah. Ada juga orang untuk mencari-cari ridha manusia, dia menyamakan antara Al-Quran dengan Injil. Na'udzubillah. Dengan nama toleransi. Hanya karena mencari ridha manusia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu cita-cita yang tidak akan pernah bisa dicapai. Ya ada. Karena manusia itu ketika kita membuat ridha sebagian manusia, kita otomatis membuat marah manusia yang lain. Bersyuruk. Cepat banget ya. Ketika kita membuat ridha orang-orang beriman, maka orang-orang yang tidak beriman akan marah kepada kita. Begitu juga ketika kita membuat ridha orang-orang yang tidak beriman, yang akan marah kepada kita siapa? Orang-orang beriman. Jadilah kita orang-orang yang dimurkai orang-orang non-muslim, tapi jangan sampai kita menjadi musuh kaum muslimin. Ingin membuat ridha non-muslim dengan menyamakan Al-Quran dengan Injil, tapi yang marah siapa? Kaum muslimin. Subhanallah. Ketika Rasulullah melewati suatu jenazah, orang-orang mengatakan fulan ini baik, fulan ini baik, fulan ini baik. Kata Rasulullah, wajabat, wajabat. Ketika jenazah ini lewat, orang-orang mengatakan si fulan baik, dia ini dulu taat dan seterusnya. Kata Rasulullah, wajabat, wajabat. Apa artinya? Dia pasti masuk surga, dia pasti masuk surga. Antum syuhadaullahi fil ard. Karena kalian ini saksi Allah di muka bumi ini. Begitu juga ketika ada orang yang lewat jenazahnya, wah orang ini sebenarnya khasirat, maka celaka orang ini, celaka orang ini. Manusia itu saksi Allah di muka bumi. Manusia yang mana? Kaum muslimin. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal juz kedua, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan yang paling terbaik, dan untuk kami jadikan kalian sebagai saksi bagi manusia. Nanti Nuh alaihi salam akan dibangkitkan oleh Allah. Di belakangnya kaumnya. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadamu untuk umatmu? Kata Nabi Nuh, betul wahai Allah. Umatnya mengatakan, enggak wahai ya Allah, dia enggak menyampaikan kepada kami. Akhirnya Allah meminta, wahai Nuh, apakah engkau memiliki saksi? Kata Nabi Nuh, na'am, aku punya saksi. Kata Allah, siapa? Dan Allah lebih mengetahui saksi Nabi Nuh. Ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksiku adalah umat Muhammad. Sehingga apa yang kita baca di dalam Al-Quran tentang sejarah dakwah Nabi Nuh, itulah yang akan menjadi bukti kita sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Maka orang-orang Quraisy ini takut akan bisik-bisik tetangga yang ada di Mekah nanti. Wah, kalian sia-sia. Mereka pun bersiap-siap untuk kembali lagi. Ketika Rasulullah mulai menjauh 8 mil dari Madinah sampai ke tempat Hamra al-Asad ini, Rasulullah bertemu dengan seorang dari penduduk Mekah yang bernama Ma'bad ibni Abi Ma'bad al-Khuzai. Dia dari kabilah Khuza'ah, kabilah besar. Maka kata
Ma'bad ini dia langsung masuk Islam pada saat itu. Dia datang untuk masuk Islam. Dan dia tahu peristiwa perang Uhud. Dia nggak ikut. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku sudah masuk Islam. Berikan kesempatan bagiku untuk berbuat sesuatu bagi Islam. Izinkan aku untuk mengejar pasukan Quraisy dan aku akan mengatakan sesuatu untuk mereka. Kata Rasulullah, iya silakan. Dan terkadang ini dusta yang dibolehkan, dusta untuk strategi perang. Berangkatlah. Sampai 18 mil di tempat Abu Sufyan dan pasukannya. Ma'bad ibn Abi Ma'bad ini penduduk Mekah dari Bani Khuza'ah. Jarang yang masuk Islam dari Khuza'ah di awal-awal. Sehingga mereka meyakini orang ini masih bersama mereka. Masih termasuk musyrikin. Lalu kata Ma'bad ibn Abi Ma'bad, yang mana Abu Sufyan ingin kembali menyerang Madinah, kata Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai, wahai Abu Sufyan, barusan aku melewati Rasulullah Muhammad dan pasukannya. Mereka benar-benar marah terhadap kalian karena mereka banyak yang terbunuh. Sekarang mereka membawa pasukannya. Penduduk Madinah tidak ada satupun yang tersisa yang sebelumnya nggak ikut perang Uhud, melainkan ikut bersama Rasulullah dan siap menghabisi kalian sampai akar-akarnya. Mereka membawa senjata, semuanya mereka bawa. Maka aku tidak lihat ide yang terbaik bagi kalian kecuali pulang. Kata Abu Sufyan, wailaka ya Ma'bad, celaka engkau wahai Ma'bad. Benar apa yang kau ucapkan? Iya, mending kalian pulang. Rasulullah khanakan, beliau sangat marah dan kesal terhadap kalian. Beliau sudah mempersiapkan seluruh pasukannya. Yang sebelumnya nggak ikut, nggak boleh, nggak ada yang ikut, semuanya harus turun. Maka mending kalian pulang. Aku memberikan nasihat terbaik untuk kalian. Karena dia dari pihak musyrikin dianggap oleh Abu Sufyan, jadi dipercaya. Makanya Abu Sufyan pun bersama sahabatnya, oh ya udah kalau gitu mending kita pulang. Akhirnya pulanglah mereka dan tidak terjadi lagi perang, tidak terjadi adu fisik. Akhirnya Rasulullah SAW pun beliau kembali ke Madinah dan beliau pulang lalu menemui beberapa tawanan-tawanan perang. Tawanan-tawanan perang ini mulai satu persatu ada di antara mereka yang diinterogasi, di antaranya Abu Azzah al-Jumahi. Abu Azzah al-Jumahi ini dia sebenarnya salah satu tawanan perang ketika perang Badar. Hanya ketika perang Badar, sebagian orang ada yang menebus dengan harta, ada yang dibebaskan dengan cuma-cuma. Di antaranya Abu Azzah ini. Kenapa? Karena dia mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku di Mekah memiliki anak-anak perempuan yang masih kecil. Nggak ada yang menafkahi mereka. Kalau engkau membunuhku, habislah mereka. Maka Rasulullah, seorang yang rahmat bagi alam semesta ini, Rasulullah pun mengizinkannya, oke, engkau kami bebaskan tanpa adanya tebusan, tapi dengan catatan, engkau tidak boleh lagi ikut orang-orang yang menyerang kami. Itu syaratnya. Akhirnya dibebaskan Abu Izzah al-Jumahi ini. Ketika perang Uhud, dia ikut lagi, ketangkep lagi. Ketika itu pun Rasulullah bertanya, wahai Abu Izzah, dan gak ada lagi kesempatan. Wahai Rasulullah, aku punya anak perempuan yang kecil-kecil, gak ada yang menafkahinya. Kata Rasulullah, beliau mengatakan, la tamsah aridayka bi Makkah ba'dama wa taqulu khada'tu Muhammadan marratain. Aku tidak akan membiarkanmu engkau mengelap air liurmu dari mukamu setelah engkau mengatakan nanti aku sudah menipu Muhammad 2 kali. Wakibulin dia. Kata Rasulullah, nggak akan pernah. Fa innal mu'min ya la yuldagu min juhrin wahidin marratain. Karena seorang yang beriman itu tidak akan pernah tersengat dari lubang yang sama sebanyak 2 kali. Maka dia pun dibunuh bersama beberapa orang yang dibunuh, yang diperintahkan
Az-Zubair ibn al-Awwam membunuh orang tersebut. Nah, karena mudaratnya terhadap kaum muslimin sudah sangat besar. Baik, ini satu peristiwa setelah perang Uhud, dan setelahnya insyaallah kita akan bahas tentang Ghazwatul Ahzab, perang Khandaq, yang mana Rasulullah bersama sahabatnya menggali parit di sekitaran kota Madinah untuk mencegah Quraisy yang sudah menghubungi seluruh kabilah-kabilah Arab, demikian pula dari dalam Yahudi Bani Quraidah, semuanya akan berusaha untuk menyerang kaum muslimin. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, wallahu alam. Ada pertanyaan berkaitan tentang sirah hari ini atau berkaitan tentang materi tauhid kita? Nah, ada cerita tentang darah Nabi kalau jatuh ke bumi itu pada azab turun, Ustaz, di perang Uhud. ada Kalau darah Nabi jatuh ke bumi terus ditadah terus, itu ada azab turun ke kaum Quraisy. Itu Quraisy soalnya kan wallahu alam. Artinya setiap tetes darah Rasulullah turun kena tanah. ditadah terus sama Nabi. Wallahu a'lam. Adanya di dalam Sahih Muslim dari hadits Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, yamsahu ad-dam an ra'sih. Rasulullah itu mengusap darah dari kepalanya. Dan kita ahli sunnah wal jamaah hanya mencukupkan pada nas, dalil dari Al-Quran atau sunnah yang datang dengan sanad yang sahih. Lebih dari itu kita tidak pernah bisa berbicara perkara-perkara yang gaib seperti itu. Mungkin ada riwayatnya, tapi karena kita manusia, kita tidak bisa menguasai seluruh apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena artinya apa yang disebutkan ini kita mengatakan wallahu alam karena kita nggak tahu dalilnya. Walaupun ucapan kita wallahu alam ini tidak menafikan kalau mungkin peristiwa itu ada, mungkin saja. Tapi sebatas yang kami baca, baik itu di tafsir Ibnu Katsir pada surat Al-Imran yang kita sebutkan laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim wa yu'adzibuhum fa innahum zalimun, tidak ada peristiwa tersebut. Begitu juga di dalam sirah nabawiyah ini tidak ada peristiwa tersebut. Nah, wallahu a'lam kalau memang ada seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Iya. Apakah orang yang mati syahid karena tenggelam, karena sakit perut, karena ini sama dengan syahid yang mati di perang? Nah, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna fikum syahid?" Menurut kalian yang mati syahid itu siapa? Lalu kata Rasulullah, kata para sahabat, yang mati syahid adalah siapa yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika jihad. Kata Rasulullah, "Idzan asy-syahidu fi ummati idzan laqalil." Kalau begitu yang mati syahid di kalangan umatku itu sedikit. Tapi asy-syahid fi ummati al-mabtunu syahid. Yang mati karena sakit perut itu syahid. Al-mat'unu syahid. Yang mati karena penyakit ta'un, penyakit wabah menular juga syahid. Kemudian sahibu gharaqin syahid. Yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Dan juga yang mati fisabilillah syahid. Hanya saja ada namanya keutamaan pahala dan ada namanya keutamaan amalan. Jadi mereka ini hanya mendapatkan keutamaan secara pahala saja. Seperti misalnya seorang yang dia ketika datang ke masjid dan jamaah sudah rakaat terakhir sebelum salam, dia tetap mendapatkan pahala jamaah. Tapi apakah sama dengan pahala orang yang mengikuti dari awal? Tidak sama. Orang yang mengikuti dari awal, dia mendengarkan imam membaca Al-Fatihah, dia membaca amin bersama imam, dia mengikuti gerakan imam, maka dia mendapatkan tetap pahala jamaah, tapi tidak seperti jamaah yang mengikuti dari awal. Ini dia masih mengikuti. Orang yang datang telat, jamaah sudah bubar, tapi dia datang niatnya untuk sholat jamaah, dia juga mendapatkan pahala karena niatnya.
Tapi apakah sama dengan orang yang sholat berjamaah langsung dengan imam? Tidak sama. Ya. Maka seperti itu juga orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, mereka lah yang mendapatkan keutamaan yang kita sebutkan tadi. Arwahus syuhada fi khawasiri tayrin khudrin yataqallabu fil jannah. Ruh-ruh para syuhada yang mati syahid di jalan Allah, mereka berada di dalam tembolok-tembolok burung di surga, yang mereka bolak-balik di surga, minum dari sungai-sungai surga sesuai burung tersebut kemana hinggap. Seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Jauh tidak saya dalam beribadah kita kalau belum sampai syariatnya kan banyak keliru. Kemudian yang saya katakan tadi untuk menolong supaya bisa menolong dengan banyak bersujud. Yang saya katakan banyak bersujud kaitannya kualitas untuk khusyuk. Saya sendiri sedang mencari-cari bagaimana teknis untuk supaya khusyuk. Saya berusaha berdasarkan dalil. Kamu kalau sholat seorang mati, saya mikir mau mati bagaimana ya? Saya kalau sholat ya tahu artinya, tapi saya perempuan itu pikirannya tidak bisa fokus. Ya saya berusaha mencari sholat yang tahu artinya jangan pendek. Tapi ternyata susah juga, nggak bisa khusyuk. Terus sama belajar dalam surat Al-Baqarah, khusyuk itu berat. Dikaitkan dengan hadis kalau sholat khusyuk itu seperti mati. Mati itu kalau nafas perut itu ditarik nafas dalam, terus di perut nafas dada itu beda. Akan saya tanya kalau mati itu nafasnya perut atau nafas dada? Oh nafas perut. Oh sebelum saya praktek. Sholat itu saya bisa khusyuk nafasnya kok saya tahan, kok saya fokus cuma balik benar saya lebih fokus. Bagaimana itu? Iya. Baik. Betul Bu, ada yang jualan buku tata cara khusyuk dengan jurus-jurus bernapas, ada bukunya dijual. Karena memang dia bisnis jualan buku. Praktek sholat yang tidak ada dalilnya, sehingga mereka membuat-buat nanti cara rukuknya seperti ini, seperti itu. Khusyuk itu Rasulullah SAW ketika sholat, Aisyah mengetuk pintu. Beliau sedang sholat, Rasulullah berjalan sambil membukakan pintunya. Kemudian ketika perang Khauf, orang itu boleh sholat sambil berjalan. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian sedang berada di kondisi perang, kalian boleh sholat, baik itu berjalan kaki atau naik kendaraan. Ini sholatnya Rasulullah SAW. Berarti apa itu definisi khusyuk? Para ulama menyebutkan, pertama, khusyuk ini tingkatan di atas sah. Jadi ada amalan yang sah, ada amalan yang khusyuk. Apa itu amalan yang sah? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qa'idul Fiqhiyah, "Wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'." Tidaklah suatu amalan itu dikatakan sah sampai terpenuhi seluruh syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Dipenuhi syaratnya, kemudian wajib-wajibnya, dan juga rukun-rukunnya serta sunnah-sunnahnya. Perhatikan di sini, ketika seorang sudah memenuhi sholat ini, dari sejak dia mulai sholat, dia bersih dari najis, suci dari hadas, dia menutup auratnya, kemudian dia menghadap kiblat, sudah masuk waktunya, lalu dia berniat di dalam hati ingin sholat,
6 syarat sahnya salat yang terpenuhi, maka ketika itu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika dia masuk ke dalam salat, ada namanya waswasatu syaitan. Idealnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita menghadirkan Allah yang maha besar, mengalahkan segalanya. Seharusnya kita mulai konsentrasi untuk mentadaburi ayat-ayat Allah yang kita baca ketika salat. Hanya saja kita memiliki musuh yang tidak pernah berhenti, yang bernama syaitan. Ada satu syaitan yang bernama khinzab. Khinzab inilah yang akan membuat kita lupa sudah berapa rakaat salat yang kita kerjakan. Dia akan datang, kata Rasulullah, dan dia membisikkan banyak hal. Wow, bang, tadi bisnis tuh gimana, udah jadi belum? Oh, ini kayaknya ente udah bisa scale up nih bisnis yang ini nih. Stok opname barang ente udah mau habis nih. Wah, datang semua. Bahkan barang yang hilang udah lama kita nggak kepikiran, dibawakan oleh dia. Bahkan dahulu sebagian orang mengatakan, kalau ente punya barang hilang, nggak tahu posisinya di mana, sholat nanti juga ketahuan. Yang seperti ini manusia berada pada kondisi dua, mustarsil dan ghairu mustarsil. Ada yang membiarkan bisikan tersebut, dia tidak melawannya, maka yang seperti ini dia akan kehilangan yang namanya khusyuk. Dia akan kehilangan yang namanya khusyuk. Tapi ketika dia tolak bisikan tadi, setiap kali datang dia berusaha. Jadi gini, aplikasinya. Ketika misalnya pikirannya sudah mulai melalang buana kemana-mana, dan dia sedang membaca misalnya Maliki Yaumiddin, cara melawannya, dia langsung ingat apa itu arti Maliki Yaumiddin. Malik artinya yang menguasai, Yaum hari, ad-din pembalasan. Ketika itu dia mengingat dia akan berhadapan di depan Allah nanti, akan ditanyai satu persatu dari nikmat yang sudah diberikan kepadanya. Dan ini butuh latihan. Butuh latihan. Kita latihan bukan dengan melatih. Ada sebagian orang, saya pernah dulu, udah lama banget, dia nulis buku, nulis pelatihan sholat khusyuk. Itu ada gerakan-gerakannya. Bahkan dia merubah gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Abu siapa gitu namanya, Abu-abu intinya. Nah, cara kita melawan khusyuk itu adalah dengan menolak bisikan syaitan, dengan waswas syaitan. Bagaimana cara kita menolaknya? Setiap kali kita akan terbawa, kita ingat makna ayat. Misalnya kita sampai ke ihdinas siratal mustaqim, kita langsung kepikiran jalan yang lurus. Kita akan terpikir nanti akan ada jalan yang terbentang di atas neraka jahanam yang mengantarkan ke surga yang bernama sirat, jembatan. Maka setiap kali berarti Ustadz kita akan bukan melamun, apa istilahnya? Berimajinasi. Iya, kita akan berimajinasi pasti. Kita akan bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah nanti kalian akan berhadapan dengan Allah, maka persiapkan bekal dari sekarang. Maka kita bukan berfantasi beda, tapi kita maksudnya tuh menyadari bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Kalau seorang ingin khusyuk, dia harus bisa menghadirkan dirinya akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi diantara yang membuat kita tidak bisa khusyuk bukan karena gerakan kita darahnya kurang mengalir, napasnya kurang sampai ke dalam inti paru-paru dan seterusnya hingga harus pakai napas dada atau napas perut. Bukan seperti itu. Tapi dengan seorang hati, khusyuk itu letaknya di hati, bukan di fisik. Dan kalau hati seorang khusyuk, maka fisiknya, jasadnya akan ikut khusyuk. Nggak ada itu orang khusyuk tapi sholat sambil ngupil, itu nggak akan ada. Tapi kalau dia khusyuk, maka jasadnya akan ikut khusyuk. Disebutkan dalam biografi Al-Imam Al-Bukhari, ketika ia sholat, beliau tersengat tawon hingga 2 sengatan.
tidak membuatnya bergeming sedikit pun. Tetap lanjut sholat. Disebutkan dalam biografi Urwah bin Zubair oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, beliau ini tersengat hewan hingga membuat kakinya infeksi. Oleh dokter harus diamputasi. Dan dulu anestesinya bukan seperti sekarang dengan disuntik. Untuk anestesi zaman itu agar dia dibius, minum khamr sebanyak-banyaknya sampai mabuk total. Itu cara bius zaman dahulu. Sehingga kalau sudah mabuk dipotong kakinya dia nggak akan merasa. Tapi Urwah bin Zubair dia mengatakan, aku tidak akan pernah memasukkan barang haram tersebut ke tubuhku satu tetes pun. Terus gimana? Ini harus diamputasi. Biarkan aku sholat 2 rakaat. Dan ketika aku sholat, potong kakiku. Akhirnya beliau pun sholat, dipotong kakinya ketika sholat. Beliau terus sholat. Allahu Akbar. Jadi sholat itu ada khusyuk. Tapi khusyuk itu bukan pada fisik, tapi khusyuk itu pada hati. Jangan pernah terbuai dengan jualan dan teknik marketing orang-orang. Bukan pada fisik. Karena ada orang yang fisiknya terbatas. Apakah mereka bisa khusyuk ketika sholat? Bisa. Ada yang gak punya kaki, ada yang gak punya tangan, ada yang bernapas susah, dan seterusnya. Maka khusyuk itu letaknya di hati, bukan pada fisik. Maka ini yang harus kita pahami. Dan hati itu akan khusyuk ketika informasi yang sampai kepadanya, yang diolah oleh otak ini, yang mengantarkan kepada hati adalah informasi-informasi yang baik. Makanya para ulama juga melarang kita untuk sholat di tempat-tempat keramaian. Kita lagi sholat, tiba-tiba ada yang klakson. Wah, ini Innovazenix ini. Ada orang yang hafal klakson mobil itu. Klakson, wah Innovazenix ini kayaknya. Wah, yang ini Reborn ini. Oh, ternyata dia sholat di masjid di Astra ternyata. Nah seperti itu. Ada orang seperti itu. Wah, ini Pajero ini. Karena rada-rada beda tipis, beda desibelnya dikit-dikit. Seperti itu. Nah, kalau kita sholat di tempat seperti ini dengan sholat di gunung, kira-kira mana yang lebih membantu untuk khusyuk? Tapi ternyata di gunung ada suara burung. Wah, ini kutilang ini. Wah, ini kakak tua nih. Kayak gitu memang. Sehingga hati ini tergantung informasi yang sampai kepadanya. Tapi masih mending lah kalau kita sholat di tempat-tempat, apalagi di masjid yang tertutup seperti ini, sangat membantu. Di komplek ini Masya Allah, Alhamdulillah. Intinya hati ini akan menghasilkan rasa sesuai informasi yang sampai kepadanya. Ketika kita menjaga hati, maka yang akan keluar dari hati ini pun yang baik. Apa yang keluar dari hati? Ucapan di lisan, perbuatan pada anggota tubuh. Seorang yang baik, dia gak mungkin setiap ketemu orang dihajar. Gak akan. Kenapa orang menghajar setiap orang yang ketemu dengan dia, dihajar? Karena hatinya jelek. Tapi kalau hatinya baik, maka anggota tubuhnya pun ikut baik. Begitu juga ketika hatinya khusyuk, maka hasilnya pun, anggota tubuhnya pun akan ikut khusyuk. Baik? Cukup? Iya, seperti itu Bu. Karena Allah menyebutkan orang-orang yang sholat, yang tidak mengetahui arti apa yang mereka baca, itu sholatnya orang mabuk. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata hatta ta'lamu wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Termasuk makhraj dan tajwidnya. Itu di luar makhraj dan tajwid. Jadi saya nulis kitab tentang tajwid dan makhraj dengan metode 3D yang belum ada sampai saat ini di dunia. Sampai waktu saya di Masjidil Haram, pihak Masjidil Haram ingin menerbitkan waktu itu. Hanya saya ada pertimbangan lain pada saat itu. Mungkin belum selesai waktu itu pengerjaannya, dan saya keburu pulang ke Mekah, ke Indonesia, dan Covid. Jadi waktu itu terputus, terganti. Ada namanya Ali Al-Yafi'i, dahulu dia
wakil divisi Al-Quran di Masjidil Haram. Ketika saya balik lagi, ternyata dia udah diganti, sehingga udah nggak nyambung pembicaraan. Intinya, ketika saya menulis kitab tajwid tersebut, saya berusaha untuk mengambil tingkatan yang paling tinggi, yaitu sanad Al-Quran di salah seorang pengajar di Masjidil Haram. Beliau dulu guru besar ilmu qiraat di Ummul Qura, Universitas Ummul Qura. Alhamdulillah saya selesai mengambil sanad. Intinya, setelah saya belajar fiqih, belajar di Fakultas Syariah, kemudian saya belajar tajwid, ternyata yang wajib dari tajwid itu adalah makhraj. Makhraj pun tidak harus makhraj yang benar-benar, enggak. Selama seorang ketika membaca ta berbeda dengan da, berbeda dengan sa, berbeda dengan sa, maka sah. Dan itu mudah bagi kaum muslimin. Jadi tidak harus ketika dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak harus kayak gitu. Kebayang enggak kira-kira Rasulullah kalau ngomong zaman dulu, ya akhi kaifa haluka? Enggak mungkin. Ada namanya takalluf. Berlebihan di dalam tajwid. Sampai ada Pak, udah 10 tahun belajarnya masih tajwid aja. Enggak kayak gitu. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Simpel aja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Simpel. A'udzu billahi. Sampai ada yang bikin kalau kita ucapkan bi nyengir, bi. Ini keliru semua. Ya. Alhamdulillah kami sebelum belajar tajwid, kami sudah selesai di Fakultas Syariah. Jadi mengerti ilmu fiqih. Nah, orang-orang yang sekarang belajar tajwid, pertama mereka punya kepentingan. Mereka harus ngajar tajwid terus. Karena cuma itu yang mereka ketahui. Kalau seandainya tajwid khatam cuma 2 bulan, udah nggak ada pekerjaan lagi mereka. Makanya sebagian orang membuat inovasi-inovasi dalam tajwid. Ya, ujung-ujungnya tajwid adalah kita, kata Ibnul Jazari, liya'lamu bi afsahis sifati, makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil laghati. Yang paling penting dari ilmu tajwid itu adalah seorang mengucapkan makhraj yang benar. Makhraj yang benar itu pun tidak harus berlebihan. Dia ngucapin sa atau enggak perlu. Dia sa, dha, ta, a, fa, qa, selesai. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah, simple. Dan Islam itu simple, jangan dibikin susah. Akhirnya orang tajwid, wah, susah banget tajwid. Sini ente duduknya sehari selesai tajwid. Insya Allah. Tapi prakteknya 10 tahun. Boleh, insya Allah. Kita bikin daurah tajwid. Iya. Insya Allah. Baik, ini bisa kita sampaikan. Wallahualam, udah lewat jauh banget. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.